Baik pemirsa, kembali lagi di Medika Natura dan kita masih membahas nih tentang bagaimana sih kita bisa menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat. Tapi bagi Anda mungkin yang sekarang sudah mengalami kondisi-kondisi tubuh yang kurang sehat, nah ini saatnya pastinya nih buat Anda langsung aja bisa berkonsultasi dengan Bapak Marsudi nih untuk mengetahui bagaimana mengembalikan kondisi kita pada kondisi yang baik. Anda bisa menghubungi kami di 021 515 5111 sekarang juga. Nah Pak, tadi kita sempat banyak sekali tertunda nih penyakit stroke gitu, ya. Tapi yang saya ketahui sekarang bahwa banyak juga di usia-usia muda orang sudah terkena penyakit stroke, gitu. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan stroke itu begitu sangat-sangat bisa menyerang kepada siapa aja atau pada usia berapa aja? Ya, usia tidak tergantung pada usia. Karena sebetulnya orang stroke itu diawali dari ginjal yang kotor. Ginjal itu ibaratnya itu pentil. Iya. Nah, pentil kalau pentilnya itu buntu, darah nggak bisa ngalir. Maka pertama yang jelas kalau darahnya itu kurang, jadinya stroke, Mbak. Oke, itu maka pertama yang diperbaiki ginjalnya. Ginjal itu harus benar-benar bolong, harus benar-benar plong. Oke. Karena ginjal itu kalau di kendaraan itu filter. Iya. Kalau filternya bersih, kotor kan kita jalan juga jadi kalau misalnya filternya bersih itu akan membuat kita baik. Untuk membersihkan ginjalnya dengan dipijet dan minum ini yang kodenya batu. Ini untuk ginjal yang 4 hari hanya 15.000. Kemudian kalau yang sudah kelanjur stroke, ini saya yang memberi resep ini. Ini orangnya sudah BAB di tempat, kencing di tempat. Dia itu 3 minggu sudah bisa jalan sendiri. Oh gitu, tanpa perlu adanya terapi-terapi lain ya Pak. Sebelum kita bahas nih Pak ya, kita akan telepon lagi sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Iya, selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Samsu Alam dari Pondok Gede. Oke, Pak Samsu ya? Iya. Iya, silakan Pak Samsu dengan Pak Marsudi langsung Pak Samsu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Samsu. Pak, kalau diabetes itu 140 itu udah tinggi belum Pak? Berapa Pak? 140. Bapak normal, udah nggak usah dipikirin. Oh gitu. Prinsip Bapak kalau pengen tidak didekati sakit gula, pola makan benar. Oh gitu Pak. Makan dan minum tepat waktu dan secukupnya. Apa saja boleh dimakan. Oh gitu Pak ya. Nggak usah mantang-mantang karena 140 itu masih sangat bagus. Tapi kalau yang mijitin itu harus tiap berapa hari Pak? Nah, pijitnya karena Bapak itu untuk pencegahan dan perawatan. Enggak, tapi itu udah baru pertama udah pernah mijit di situ Pak. Di Jati Bening. Iya. Tapi dikasih obat itu Pak apa itu? Ya, kolesterol sama TMR ya? Iya udah besok nggak usah minum nggak apa-apa. Yang jelas gitu. Bapak 2 minggu sekali harus urut ya Pak ya. Iya. Tapi kalau ini Pak, kalau istri itu apa sih di punggungnya itu apa sih saraf kejepit itu diurut juga Pak ya? Apanya Pak? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Iya. Itu diurut Pak. Oh diurut. Dan kalau Bapak ragu. Dia juga kemarin juga ikut. Iya. Nah. Maka itu diurut, nanti Bapak nungguin ya Pak ya, kalau ada itu ya Pak ya. Sedang diurut Bapak nungguin aja ya Pak ya. Enggak, berdua sih kemarin sekali. Oh malah berdua ya. Malah bagus ya. Kita kan berdua kan di situ. Iya, iya, iya. Itu saja Pak Samsu? Iya itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Samsu atas teleponnya. Oke, ini ternyata memang banyak sekali ya masyarakat yang memang terkena penyakit gula, bisa dikatakan seperti itu. 1 dari 10 penduduk mesti kena diabetes. Mesti kena diabetes. Bagaimana sih seorang bisa mengetahui gitu Pak bahwa dia memang terkena penyakit gula? Gejala-gejala awal atau tanda-tanda awalnya itu seperti apa? Tanda-tanda sakit diabetes, haus berlebihan. Dehidrasi bisa dikatakan seperti itu. Kencing terlalu sering. Badan lemes kerja sebentar capek. Mata gampang ngantuk. Pandangan kabur. Sering gatel. Luka susah sembuh. Sering keluar keringat dingin. Gigi goyang. Vitalitas menurun. Susut badan drastis. Dites gulanya tinggi. Ini gigi goyang. Ini maksudnya gigi goyang tuh gimana ya Pak? Kondisi gigi seperti apa yang gigi goyang itu? Semua gigi ini goyang semua. Saya dulu makan jagung tidak bisa. Jadi goyangnya gigi itu bukan hanya ke sini aja, tetapi juga begini. Maka orang sakit gula itu giginya goyang. Ya seperti saya makan jagung, ini saya tarik begini, ini gigi saya keluar sana semua. Kembali masuk semua. Tapi tidak pada kondisi gigi yang mau lepas gitu, tidak ya Pak ya? Maka kalau orang sakit gula, kalau dia punya duit, buru-buru itu giginya dicabut. Kalau saya, walaupun dulu sudah begitu parahnya, sekarang pulih lagi. Nggak ada masalah. Kuat lagi giginya gitu Pak ya.
Wah, luar biasa sekali tentunya Pak Marsudi memang bisa mungkin memberikan Anda nih bagaimana caranya melepaskan diri dari penyakit gula karena Pak Marsudi pun dulu mengalami gitu. Berapa tahun sih Pak? Kalau saya kena gula dari tahun 92. Kalau saya belum terlalu tinggi karena saya baru 700. Oh, 700 Pak tinggi Pak? Baru 700 ya. Pak 700 tinggi Pak, udah pingsan-pingsan kali ya. Ya, biarin aja karena kan ada orang yang nggak mungkin kalau Pak Marsudi mantan penderita diabetes. Maka untuk sakit diabetes dari A sampai Z, saya sudah pernah ngalami. Kondisinya seperti apa tuh Pak pada saat Pak Marsudi gulanya 700 gitu? Saya kolab 7 hari. Kolab 7 hari? Iya, jadi diinfus. Tapi sudah sempat menggunakan insulin juga enggak, Pak? Saya enggak. Oh, tidak. Enggak tahu karena sekarang waktu kolab saya kan enggak sadar. Oh, gitu. Iya. Dan sampai akhirnya gitu mungkin ini Pak Marsudi yang paling menarik pastinya ya. Iya. Menemukan suatu herbal mungkin untuk bisa menyembuhkan diri gitu. Iya. Itu dari mana awalmu? Awal mulanya kalau 700 itu baru saja karena kan saya kan bilang bahwasanya penyebab diabetes itu karena pola makan salah. Nah, dulunya saya hanya 500. Nah, waktu saya kena gula 500, dokter kan bilang, "Pak, besok kalau sudah dikasih obat ini tidak sembuh, tidak bisa turun, minggu depan diinsulin." Oke. Karena Pak Marsudi seumur hidup nggak bakal sembuh. Oh. Saya dituliskan resep. Nah, resep saya terima, langsung saya kembalikan. Dok, yang bilang seumur hidup nggak sembuh siapa? Saya. Nah, terus maksudnya dikasih obat untuk apa? Ketahuan seumur hidup nggak sembuh, masa dikasih obat? Oke, ya. Iya. Kan nggak pas ya? Iya, benar. Sudah ketahuan dokter bilang seumur hidup nggak akan sembuh. Jadi buat apa dikasih obat? Buat gitu? apa dikasih obat? Oke. Nah, akhirnya itu saya kembalikan, saya nggak jadi berobat. Untung waktu dulu sampai sekarang saya juga nggak punya duit, jadi nggak saya berobat. Nah, Kenapa gitu. bisa aja sih Pak? Iya. Oke, terus akhirnya, Nah, menemukan herbal ini? Saya kan mikir, Allah menurunkan Penyakit, penyakit, pasti. di sampingnya itu sudah ada obatnya. Oh, iya. Masa dokter mengatakan seumur hidup nggak sembuh? Nah, akhirnya saya cari, akhirnya ketemu. Karena saya juga mikir, kalau saya bisa ngobati diabetes, di Jogja orang bilang nggak, dokter bilang Nggak seumur hidup nggak sembuh. Mungkin di Jakarta, Bandung, seluruh dunia. Nah, kalau saya bisa ngobati orang diabetes kan, saya nanti kenalannya banyak. Oh, bisa ngomong katakan bahwa penyakit diabetes itu bisa sembuh Iya, gitu saya Pak ya. bisa sembuh. Dan sudah terbukti itu tentunya dengan Pak Marsudi ini sendiri dulu ya. Iya. Kalau dulu ada penderita diabetes nih pemirsa dan sekarang bisa Anda lihat juga bisa hadir di sini mengatakan bahwa sekarang sudah sembuh. Gulanya berapa Pak kalau boleh tahu sekarang Pak? Sekarang 95. 95 gulanya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami masih akan tetap membahas tentang diabetes, jadi tetap saja di Medika Natura.